Itu tadi cuplikan konferensi pers pimpinan DPR, Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon soal yang banyak disoroti masyarakat soal pertemuan mereka dengan Donald Trump. Tadi Bang Junimar sudah menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan dan tampaknya tidak bisa dilakukan oleh MKD karena hambatan-hambatan tertentu. Tapi saya ingin sebelum kita masuk lagi ke soal MKD dan apa yang bisa kita harapkan dilakukan, saya ingin minta tanggapan dari anggota Dewan yang lain. Tidak usah dulu ke pengadu karena saya sudah tahu kenapa Anda mau mengadukan, Mas Budiman. Saya ingin tahu misalnya dari Pak Saifullah, dari Mas Yandri, adakah rasa yang dilanggar? Anda sebagai anggota Dewan, pimpinan Anda melakukan itu hal yang biasa saja atau ada rasa yang dilanggar? Menurut saya prinsip, kalau misalkan siapapun di anggota DPR, kalau misalkan diadukan ke MKD, semua harus ngasih contoh. Harus datang, memberikan keterangan sejelas-jelasnya, tidak boleh tidak datang, itu kan sebagai contoh. Apalagi ini pimpinan. Menurut saya sih nggak usah takut. Jelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya apa yang terjadi. Persoalan nanti keputusan MKD apa ya urusan nanti. Tapi coba kasih contoh juga ke kami. Kasih juga contoh kami kalau misalnya nanti sewaktu-waktu anggota lain diadukan ke MKD, itu juga bisa membangkang karena pimpinan tidak memberi contoh. Jadi saya sarankan Pak Setia Novanto dan Pak Fadlizon itu sebaiknya marah harus proaktif, nggak perlu dipanggil harusnya. Gitu loh. Ini saran saya. Oke, Pak Saifullah? Ya, saya sependapat bahwa kepatutan dan kewajaran itu mengacu kepada tata tertib. Itu menyangkut diplomasi DPR. DPR bisa melakukan upaya-upaya tertentu di luar negeri untuk menunjang apa yang sudah disepakati dan atau kepentingan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, kita sedang tertekan rupiah oleh dolar Amerika. Kalau dia datang ke sana, kemudian Donald Trump itu buat duit ke sini, sekian miliar US dollar, sehingga dolar ini menjadi stabil, rupiah menjadi stabil, maka itu pantas untuk dipuji. Tapi kalau sekedar menghadapi apa yang disebut dengan sejenis kampanye, itu menurut saya kurang patut dan tidak wajar. Jadi Mbak Natswa, saya mau komentari begini. Tuhan tidak pernah tidur. Ingat tanggal 15 Agustus, para pimpinan itu melakukan jebakan Batman kepada Pak Jokowi. Beliau menjadi presiden karena kehendak Tuhan. Jebakan apa Batman itu jebakan Batman-nya? Acara baru selesai dibawa ke belakang, dibujuk Teken 7 prasasti. 7 proyek DPR. Proyek DPR. Tapi inilah, aku bangga lihat Pak Jokowi. Dia tidak bisa kena jebakan Batman, dia menghindar. Dia tidak bangga Pak SBY lagi sekarang? Bukan, kalau kasus ini. Ya, kasus ini. Kalau Pak SBY aku tetap bangga. Oh, tetap bangga. Oke, jelas. Ya itu. Ya. Oke. Sudah itu, saya bilang Tuhan tidak pernah tidur. Oke. Saya orang hukum. Baru saya tahu, hukum karma itu ada. Terlalu jauh, Bang. Kenapa? Masa ini hukum karma? Hukum karma. Mau Novanto ngomong apa, Fadlizon ngomong apa, Fahri Hamzah membela dari Indonesia ngomong apa, mereka kena jebakan Batman Donald Trump. Dibalas. Baik. Dibalas mereka. Bayangkan, kami nggak tahu. Kami tahunya ada rame-rame, mau keluar nggak bisa. Itulah jagonya Donald Trump. Jagonya Donald Trump. Belum lagi si HT itu. Ada proyeknya di Sukabumi. Baik. Kita akan break. Setelah ini saya akan minta tanggapan dari fraksi Partai Gerindra, Pak Martin Huta Barat. Apa komentarnya? Saya harus meminta komentarnya untuk membela Fadlizon tentunya setelah pariwara berikutnya.